Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua sahabatku dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di channelnya Anak Rantau Malaysia ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya sedikit banyak ingin menjawab daripada komentar-komentar sahabat-sahabat subscriber ya sahabat bu semuanya. Jadi ada pertanyaan, Bang, di Malaysia itu sampai bila dan kenapa tak pulang, tak buka bisnis di kampung halaman atau gimana gitu ya. Intinya gini ya sahabatku semuanya. Kalau untuk sampai bila di Malaysia itu saya tak tahu lagi ya sahabat. Sebab saya ini kan sudah berkeluarga yang pertama ya. Sudah anak beranak dan anak saya itu memerlukan biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tentunya. Dan setiap orang tua itu pasti menginginkan anaknya hidupnya jauh lebih baik daripada orang tuanya ya. Yang pertama mungkin sedaya upaya semampu mungkin akan menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya ya, supaya dalam hal berpikir baik dalam sosial maupun dalam bekerja akan jauh lebih baik tentunya daripada orang tuanya ya. Yang kedua, sekolah tinggi itu bukan hanya untuk mencari pekerjaan saja, tetapi untuk cara berpikirnya lah. Orang itu kalau pintar pandai itu kebanyakan akan jauh lebih bijaksana dalam berpikir ataupun bersikap ya sahabatku semuanya. Dan untuk yang kedua, mungkin selagi saya masih mampu, tenaganya masih kuat lagi bekerja di Malaysia, insya Allah saya mungkin akan bekerja terus ya. Bukannya tak pulang, kerja di Malaysia itu pulang, setahun sekali pun saya pulang. Terkadang kalau ada rezeki lebih pun setahun boleh 2 kali ya. Untuk sekarang ini kan pulang ke kampung halaman ke Indonesia daripada Malaysia kan taklah seberapa jauh sahabat. Kita tinggal naik pesawat terbang pun 1 jam sudah sampai kan. Jadi gitu, bukan suatu hal yang yang susah ya. Sama aja kita misalkan tinggal di kampung halaman, kita pergi merantau ke kota lah, misalkan ke bandar gitu ya. Sama aja seperti itu sih bagi saya kalau kerja di Malaysia, bukan jauh manapun kan begitu. Dan selagi banyak peluang, banyak pekerjaan yang mampu menghasilkan, tentunya akan saya nikmati seberapa lama kerja di Malaysia. Intinya gini loh sahabat, kalau di kampung halaman itu saya mampu ada pekerjaan ataupun membuka bisnis, hasilnya itu mampu untuk menyara keluarga dan ada sedikit-sedikit untuk disimpan, insya Allah saya lebih memilih tentunya untuk bekerja di kampung halaman yang daripada kita bekerja di negara orang. Kata pepatah mengatakan, hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang, jauh lebih nyaman tinggal di kampung halaman sendiri. Tetapi ketika pemasukan ekonomi itu rendah, untuk mencukupi kebutuhan keluarga saja itu ngos-ngosan, maksudnya itu kadang ada kadang tak, dan malah menimbulkan kita hutang sana sini untuk memenuhi keperluan yang besar. Ya apa boleh buat kalau kita lebih baik bekerja di Malaysia ya, yang di sini setiap hari pun boleh bekerja dan hasilnya pun kalau untuk orang yang menengah ke bawah seperti saya cukup lumayan, ada buat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, saya sendiri, dan ada yang disimpan sedikit demi sedikit gitu loh ya. Intinya gitu kan. Kalau kita di kampung halaman, kalau untuk orang seperti saya itu susah cari pekerjaan, dan untuk untuk mencukupi keperluan sehari-hari pun susah. Ya gimana lagi, daripada kita nanti makin dalam hutang piutang, gali lubang tutup lubang, ya lebih baik kita cari kerja yang lebih baik lah intinya ya. Banyak sekali sih orang yang menyarankan lebih baik memajukan negeri sendiri daripada bekerja di tempat orang, memajukan negeri orang. Bagi saya perkataan sedemikian bukan perkataan yang bijaksana ya. Kalau Anda memberikan nasihat kepada seseorang, baiknya juga Anda memberikan solusi, bukan hanya sekedar nasihat. Karena nasihat dan solusi itu sudah bergandeng tangan. Jadi kalau hanya sekedar memberi nasihat, semua orang juga bisa ya menasihati seperti itu. Bahkan anak kecil pun bisa. Tetapi yang mampu memberikan solusi gitu loh ya. Misalkan suruh kerja di rumah, di kampung halaman, memajukan negeri sendiri, ya kasih pekerjaan yang sesuai. Intinya cukup untuk memenuhi
keperluan keluarga dan ada yang disimpan, tapi kalau hanya sekedar cukup-cukup, terkadang tak cukup, itu susah. Maksudnya tak cukup bukan untuk memenuhi gaya hidup, tetapi memenuhi keperluan yang wajib-wajib itu susah. Ya buat apa? Pastinya semua orang tak mau kan ya. Apalagi sekarang biaya untuk anak-anak sekolah pun sudah mahal, belum lagi untuk masuk ke jenjang university kan. Kalau anak kita masuk ke university pun biayanya pun bukannya sedikit kan sahabatku semuanya. Jadi bagi orang tua itu pastinya akan menyiapkan bekalan-bekalan untuk anaknya meningkat ke jenjang pendidikan, tentunya begitu ya, agar anaknya itu mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik. Harapannya begitu. Masalah nantinya hasilnya gimana itu tak perlu difikirkan karena semua sudah ada yang mengatur, ya Allah Subhanahu wa taala yaitu yang mengatur kan. Tapi manusia itu harus berusaha semampu mungkin, berikhtiar, jangan berpangku tangan, intinya seperti itu ya sahabat. Dan untuk apa ya, terkadang kita itu kerja di Malaysia banyak netizen juga yang apa ya, menyinyir ataupun membuli ya. Kalau bagi saya, kalau sekedar menyinyir membuli itu hal yang mudah, semua boleh melakukan, tetapi hanya orang-orang yang bijaksana lah yang mampu menilai kenapa sih orang ini kerja di Malaysia, kenapa dan bagaimana, alasannya apa, harus dicari seperti itu. Jangan karena Anda membenci, tetap Anda membenci semua orang Anda libatkan gitu ya, sedangkan Anda tidak mencukupi keperluan orang tersebut. Bahkan mungkin orang tersebut susah pun belum tentu Anda membantu gitu loh sahabat. Jadi sepandai-pandai, sebijak-bijaknya kita untuk menyikapi sebuah masalah. Dan di Malaysia itu ramai sekali loh sahabat-sahabat kita, saudara kita daripada Indonesia yang bekerja di sini. Sebab pertama dekat, kedua dari bahasa pun tidak susah, dan untuk orang-orangnya pun serupa lah, hampir sama dengan orang Indonesia, kebiasaannya dan budayanya gitu ya. Jadi mudah untuk beradaptasi, meskipun gajinya tak sebesar dibanding negara-negara lain seperti Korea, Jepang, tetapi Malaysia inilah tumpuan yang terdekat untuk menjadi batu loncatan untuk mencari nafkah untuk keluarga ya sahabat. Gitu loh. Jadi mohon dipahami, bukan masalah tak mau memajukan negeri sendiri ataupun tak cinta Indonesia. Ada gitu juga yang bilang, abang ini tak cinta lagi dengan Indonesia gitu ya. Kalau untuk orang-orang perantau seperti saya pastinya akan tersenyum jika ada pertanyaan sedemikian ya sahabat. Bukan masalah cinta dan tidak cinta. Kalau orang yang seperti saya menengah ke bawah itu sudah tidak memikirkan masalah cinta dan tidaknya untuk negara, tetapi lebih memikirkan bagaimana untuk memajukan perekonomian keluarga gitu loh ya sahabat. Sebab kalau kita mau memikirkan maju tak maju negara itu sudah ada yang memimpin. Bahkan yang memimpin itu bukanlah orang-orang bodoh, mereka orang-orang pintar, orang pandai, orang berpendidikan. Dan orang seperti kita itu baiknya lebih baik memikirkan bagaimana nasib keluarga kita, ekonominya mapan, tercukupi, gitu aja. Aduh, tidak perlu mikir yang reno-reno gitu loh sahabatku semuanya. Oke, mungkin gitu aja penjelasan saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga mampu difahami ya sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.